Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Febrinovita akan mempresentasikan materi tentang alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah jenis-jenis evaluasi. Evaluasi terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah tes dan yang kedua adalah non-tes. Yang pertama, kita akan membahas tentang tes. Menurut Amirdein Kususma, tes adalah suatu alat yang sifatnya sistematis dan objektif untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang diinginkan mengenai seseorang secara cepat dan tepat. Tes terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu tes tertulis dalam bentuk uraian atau esai, tes dalam bentuk objektif, dan tes tindakan. Yang kedua adalah non-tes. Hasil dari suatu proses pembelajaran mencakup tidak hanya aspek kognitif saja, tapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Sehingga hasil dari proses pembelajaran dapat berupa pengetahuan teoritis, keterampilan, dan sikap. Alat evaluasi berbentuk tes ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah checklist, yang kedua adalah skala rintang, yang ketiga adalah penilaian sikap, keempat, penilaian proyek, kelima, penilaian produk, keenam, penilaian portofolio, yang ketujuh adalah penilaian diri. B. Alat-alat evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Alat evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini tentu saja sama dengan jenis alat evaluasi yang dijelaskan sebelum-sebelumnya. Akan tetapi, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, sasaran yang dibahas tentunya berbeda pula. Yang C. Persyaratan alat evaluasi. Yang pertama adalah validitas. Menurut KBBI, validitas diartikan sebagai sifat benar, menurut bukti yang ada, logika, berpikir, atau kekuatan hukum. Menurut Diknas, validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Suatu alat ukur yang valid tidak hanya mampu menghasilkan data yang tepat, akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Yang kedua adalah reliabilitas. Sebuah instrumen dikatakan sebagai reliabilitas yang tinggi, manakala instrumen tersebut dapat menghasilkan suatu pengukuran yang benar atau reliabilitas yang benar. Yang ketiga adalah objektivitas. Suatu instrumen harus hendaknya terhindar dari pengaruh subjektivitas pribadi. Yang keempat adalah praktikabilitas. Sebuah instrumen dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi apabila bersifat praktis dan mudah pengadministrasiannya. Syarat berikutnya adalah ekonomis. Pelaksanaan evaluasi menggunakan instrumen ini tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama, sehingga dikatakan dengan ekonomis. Syarat selanjutnya adalah taraf kesukaran. Instrumen yang baik terdiri dari butir-butir yang tidak terlalu mudah dan tidak juga terlalu sukar. Yang terakhir adalah daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan instrumen untuk membedakan antara audiens yang pandai yang memiliki kemampuan tinggi dengan audiens yang kurang pandai yang memiliki kemampuan rendah. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya Resti Febrinovita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.